Nabi Lut termasuk salah satu nabi dan rasul dalam Islam. Sebagaimana para nabi pada umumnya, Nabi Lut juga menjadi percontohan bagi orang saleh. Kisahnya dalam Al-Quran juga sangat menonjolkan perannya sebagai rasul, yakni dakwahnya agar kaumnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang benar. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Lut dan beberapa nabi yang lain dilebihkan derajatnya di atas umat yang lain, sosok pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dianugerahi petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai latar belakang Nabi Lut. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Nabi Lut adalah keponakan Ibrahim. Ayahnya bernama Haran, saudara Nabi Ibrahim. Silsilahnya adalah Lut bin Haran bin Azar atau Terah. Ibnu Katsir juga menyebutkan silsilah Nabi Lut seperti itu dalam kitabnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Lut awalnya hidup di Irak. Disebutkan dalam Alkitab bahwa Haran telah meninggal di Irak saat Azar masih hidup. Nabi Lut termasuk orang yang membenarkan dan mengikuti dakwah Nabi Ibrahim saat masih di Irak. Nabi Lut juga ikut hijrah ke Syam bersama rombongan Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Dalam sumber Alkitab dijelaskan bahwa kekeringan melanda Syam sehingga rombongan Nabi Ibrahim pergi ke Mesir selama beberapa waktu. Setelah mereka kembali lagi ke Syam, terjadi perselisihan antara para penggembala yang bekerja untuk Nabi Ibrahim dengan yang bekerja untuk Nabi Lut. Hal ini lantaran tempat kediaman mereka tidak cukup luas untuk mereka berdua yang memiliki harta dan hewan ternak melimpah. Nabi Lut kemudian memilih pindah ke kota-kota di kawasan lembah Yordania dan berkemah di dekat Sodom. Nabi Ibrahim sendiri kemudian pindah di dekat Hebron. Beberapa tafsiran Alkitab menyebutkan bahwa dalam memilih tempat baru, Nabi Lut dipandang lebih mementingkan keuntungan pribadi. Hal ini karena dia memilih menetap di dekat Sodom hanya karena daerah tersebut adalah tempat yang subur, tanpa mempedulikan penduduknya yang suka berbuat jahat. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai perpisahan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, tetapi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengutus Nabi Lut pada kaum Sodom untuk berdakwah. Sumber Alkitab juga menyebutkan bahwa kawasan lembah Yordania kemudian memberontak melawan pemerintahan Elam yang saat itu dipimpin Raja Kedorlaomer. Pasukan Elam kemudian menyerang kota-kota di lembah Yordania dan menawan banyak orang, termasuk Nabi Lut dan keluarganya. Kejadian ini dikenal dengan pertempuran Sidim. Nabi Ibrahim yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghimpun 318 budak terlatih dan mengejar pasukan Elam, mengalahkan mereka di daerah Hoba yang terletak di sebelah utara Damaskus, dan kemudian berhasil membebaskan Nabi Lut. Kisah ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa penduduk Sodom melakukan perbuatan homoseksual antara sesama lelaki, biasa melakukan perampokan, melakukan berbagai kemungkaran di tempat pertemuan mereka, dan tidak ada yang mau mencegah kemungkaran tersebut. Nabi Lut mendakwahi agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menegaskan tidak meminta upah atas seruannya. Nabi Lut mengecam tindakan kaum Sodom ini sudah melampaui batas dan menyatakan bahwa perbuatan mereka ini tidak pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Mendapat peringatan dari Nabi Lut, kaum Sodom memberikan penolakan. Mereka mengatakan kalau Nabi Lut hanyalah orang yang berpura-pura suci dan mengancam akan mengusirnya. Penduduk Sodom juga melarang keras Nabi Lut untuk memberi perlindungan pada orang-orang yang akan mereka rampok atau perkosa. Lebih jauh, mereka juga meminta agar Nabi Lut segera mendatangkan azab yang dia ancamkan selama ini. Mendapat penentangan kaumnya, Nabi Lut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya, para malaikat tersebut datang ke Sodom dalam wujud lelaki rupawan. Mengetahui kedatangan mereka, Nabi Lut merasa susah dan mengatakan, ini adalah hari yang amat sulit. Hal ini karena ditakutkan penduduk Sodom akan menculik dan memerkosa para tamu tersebut. Beberapa ulama memberikan keterangan tambahan terkait permasalahan ini yang tidak terdapat dalam Al-Quran.
As-Suddi menjelaskan bahwa para tamu tersebut tiba di Sodom pada pertengahan hari. Tatkala sampai di sungai, mereka bertemu dua anak perempuan Nabi Lut yang sedang mengambil air untuk kebutuhan keluarga. Disebutkan putri sulung Nabi Lut bernama Ritsa, sedangkan yang bungsu bernama Dagutsa, razia menurut At-Tabari. Saat para tamu tersebut bertanya mengenai tempat yang bisa dijadikan persinggahan, anak perempuan Nabi Lut meminta mereka untuk menunggu terlebih dulu, sementara mereka masuk ke kota dan membicarakan hal ini kepada ayah mereka. Setelahnya, anak-anak perempuan Nabi Lut meminta ayahnya untuk menerima mereka karena bila tidak, ditakutkan penduduk Sodom yang akan menjamu mereka dan jelas para tamu tersebut akan diperlakukan tidak senonoh setelahnya. Nabi Lut sepakat dan para tamu tersebut dijamu secara diam-diam di kediamannya. Dan ada pula yang menjelaskan menurut Qatadah menjabarkan, bahwa para tamu tersebut menemui Nabi Lut saat di ladang tempatnya bekerja. Para tamu tersebut meminta dijamu dan Nabi Lut awalnya menolak dan menyatakan bahwa kaumnya adalah penduduk paling keji di muka bumi. Nabi Lut mengatakan tersebut sampai 4 kali. Qatadah menyatakan bahwa sesungguhnya para malaikat tersebut telah diperintahkan agar tidak membinasakan kampung tersebut sampai nabi mereka memberikan persaksian akan kejahatan yang mereka lakukan. Di juga Alkitab menyebutkan bahwa tamu yang datang ke Sodom jumlahnya 2 orang. Saat itu Nabi Lut duduk-duduk di gerbang Sodom dan saat melihat mereka, Nabi Lut langsung bangkit dan memberikan sujud penghormatan seraya meminta mereka menginap di rumahnya. Para tamu tersebut awalnya menolak karena hendak bermalam di tanah lapang, tetapi Nabi Lut memaksa sehingga mereka mau menginap di rumahnya. Meski demikian, istri Nabi Lut kemudian membocorkan kehadiran para tamu tersebut kepada penduduk Sodom. Baik Al-Quran maupun Alkitab tidak menyebutkan namanya. Ada ulama yang berpendapat bahwa istri Nabi Lut bernama Walahah. Dalam Midrash disebutkan bahwa namanya adalah Edith. Dalam legenda bangsa Yahudi disebutkan saat para tamu tersebut datang ke rumah, Nabi Lut meminta istrinya untuk menyiapkan jamuan untuk mereka. Namun karena tidak memiliki cukup garam, istri Nabi Lut kemudian meminta pada tetangganya. Saat tetangganya menanyakan alasan istri Nabi Lut tidak mengisi sendiri persediaan garamnya saat siang, istri Nabi Lut menjawab bahwa sebenarnya dia memiliki persediaan garam yang cukup untuk keluarganya, tetapi dia membutuhkan lebih karena kedatangan tamu. Kabar mengenai kehadiran tamu tersebut kemudian menyebar, mendorong para laki-laki kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi kediaman Nabi Lut dan meminta menyerahkan tamu-tamu tersebut. Nabi Lut kemudian keluar dan menutup pintu di belakangnya, meminta para penduduk untuk tidak berbuat jahat kepada para tamu tersebut. Dalam keadaan sangat terdesak, Nabi Lut menawarkan putri-putrinya kepada mereka, tetapi para penduduk tersebut menolak karena tidak tertarik dengan perempuan dan menginginkan agar tamu-tamu Nabi Lut segera diserahkan kepada mereka. Sebagian ulama menjelaskan bahwa makna putri di sini adalah kiasan dan tidak merujuk pada anak perempuan Nabi Lut, tetapi para perempuan Sodom. Dalam Islam, Nabi Lut adalah seorang nabi sehingga dia adalah ayah bagi kaumnya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Nabi Muhammad adalah ayah bagi kaumnya dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa istri-istri Nabi seperti ibu bagi orang-orang beriman. Dengan demikian, Nabi Lut meminta para laki-laki tersebut untuk mendatangi para perempuan Sodom, yang dikiaskan sebagai putri-putri Nabi Lut, bila hendak melakukan hubungan seksual. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang mengisahkan celaan Nabi Lut saat berdakwah dan mempertanyakan para laki-laki Sodom yang mendatangi sesama lelaki, bukan perempuan. Ulama lain juga menjelaskan bahwa memang yang dimaksud dengan perkataan Nabi Lut tersebut adalah anak perempuan kandungnya. Maknanya adalah Nabi Lut bermaksud menikahkan putri-putrinya dengan tokoh setempat. Diharapkan pernikahan tersebut dapat membuat tokoh-tokoh tadi dapat mempengaruhi dan mencegah yang lain.
Nabi Lut juga berandai-andai kalau dia memiliki kekuatan atau dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Tamu-tamu tersebut lantas menarik Nabi Lut masuk ke dalam rumah dan membutakan mata para penduduk tersebut, kemudian mengatakan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan menghancurkan kaum Sodom. Para tamu tersebut memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya untuk segera keluar dari kota tersebut karena kaumnya akan ditimpa azab pada waktu subuh yang sebentar lagi akan datang. Alkitab memberikan keterangan bahwa setelahnya, Nabi Lut mengajak dua calon menantunya untuk pergi karena Sodom akan dihancurkan, tapi mereka hanya menganggap Nabi Lut bergurau. Setelahnya Nabi Lut bersama istri dan kedua putrinya diperintahkan untuk berlindung ke pegunungan karena seluruh kawasan lembah Yordania akan dihancurkan. Nabi Lut meminta belas kasihan pada para malaikat tersebut agar dia bisa berlindung di kota kecil di dekat Sodom karena dia tidak akan sempat jika harus lari sampai ke pegunungan. Sumber dari Al-Quran dan Alkitab juga menjelaskan bahwa para malaikat memberi peringatan pada Nabi Lut dan keluarganya untuk jangan menoleh ke belakang. Sumber Al-Quran dan Alkitab menyebutkan bahwa setelahnya, tempat tinggal kaum Nabi Lut dijungkir balikan, juga dihujani belerang dan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Sumber non-Quran menjelaskan bahwa malaikat mengangkat negeri itu sampai ke awan. Saat terdengar kokok ayam dan lolongan anjing, maka negeri itu dibalikan dan dijatuhkan. Baik Al-Quran dan Alkitab menjelaskan bahwa istri Nabi Lut termasuk orang yang binasa dalam kejadian tersebut. Al-Quran sendiri tidak merincikan mengenai keadaan istri Nabi Lut saat binasa dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Sebagian berpendapat bahwa istri Nabi Lut sejak awal memang tidak diajak Nabi Lut untuk dari keluar Sodom dan perintah untuk jangan menoleh ke belakang, ini ditafsirkan sebagai tertinggal. Maknanya adalah bahwa saat keluar dari Sodom, Nabi Lut diperintahkan untuk jangan meninggalkan keluarganya, kecuali istrinya. Pendapat lain menyatakan bahwa istri Nabi Lut memang ikut bersama Nabi Lut saat keluar Sodom. Namun saat azab tiba, dia menoleh ke belakang dan berkata, "Duhai kaumku," dan sebongkah batu tiba-tiba jatuh di atas kepalanya, karena dia masih memeluk agama kaumnya dan membocorkan mengenai keberadaan tamu-tamu Nabi Lut kepada penduduk Sodom. Al-Quran menjadikan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai percontohan dari orang kafir. Keduanya hidup dalam pengawasan orang saleh yang merupakan suami mereka sendiri, tetapi mereka justru berkhianat, dan suami mereka tidak dapat menolong keduanya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkitab menyebutkan bahwa saat Sodom dihancurkan, istri Nabi Lut ikut bersama Nabi Lut keluar Sodom, tetapi dia menoleh ke belakang dan dia berubah menjadi tiang garam. Penafsir Alkitab menyebutkan bahwa istri Nabi Lut tidak menganggap serius peringatan para malaikat tersebut dan hatinya masih terikat dengan kesenangan-kesenangan di Sodom. Legenda bangsa Yahudi menyebutkan bahwa istri Nabi Lut menoleh ke belakang karena rasa keibuannya untuk memastikan putrinya menyusulnya. Dia diubah menjadi tiang garam karena dia berdosa lantaran garam, yakni membocorkan kehadiran para tamu tersebut saat meminta garam pada tetangganya. Nabi Lut hidup pada tahun 1950 sebelum Masehi sampai dengan 1870 sebelum Masehi. Cukup lama, terlebih dengan perjuangan beliau yang sangat gigih dan sabar dalam menyadarkan kaum Sodom. Dipercaya bahwa makam Nabi Lut terdapat di Bani Naim, Palestina. Makam tersebut terdapat di dalam masjid yang berada di tengah kota. Bani Naim telah diasosiasikan dengan Nabi Lut sejak sebelum Islam, sebagaimana disebutkan dalam karya Hieronymus, pada abad keempat Masehi yang menyebutkan bahwa makam tersebut berada di kota bernama Capar Barica, yang tampaknya merupakan nama lama dari Bani Naim.